Halo, balik lagi sama aku Nisa. Kalau di video kemarin aku udah menceritakan sedikit pengalaman empatku, kali ini aku mau throwback ke masa kecilku. Dimana aku sering banget dihadapkan sama hal-hal yang gak logis. Tapi berhubung orang tuaku adalah orang tua yang sangat logis, jadi kalau aku bertanya atau mungkin bercerita tentang apa yang aku alami, mereka tuh cuma bilang kalau aku lagi berhalusinasi. Makanya hal itu tuh tertanam sampai aku sekolah. Mungkin kurang lebih SD atau SMP kali ya. Kalau misalkan aku menghadapi yang aneh-aneh tuh aku selalu berpikir bahwa aku lagi berhalusinasi. Kejadian yang paling aku inget tuh justru kejadian waktu aku masih kecil banget nih. Waktu aku kayaknya belum sekolah. Jadi aku tuh kayak sering banget main sama yang aku anggap entah itu tante atau mbak ya, pokoknya dia tuh ya biasalah rambut panjang dan lain sebagainya, tapi mukanya tuh sama sekali nggak serem, bener-bener kayak orang gitu, kayak mengayomi, dan dia tuh kayak seneng banget gitu main sama aku. Gimana sih selayaknya orang dewasa yang suka sama anak kecil gitu. Tapi makin dewasa tuh makin mikir ya, kayaknya sosok itu tuh sampai sekarang aku nggak tahu siapa, dan ya aku bisa pastikan itu bukan orang sih, karena emang nggak ada gitu. Sama aku tuh, apa ya, pernah ngelihat jelas banget tuh kayak sosoknya tuh mirip dinosaurus, nggak tahu apa ya. Pokoknya waktu kecil tuh kan bilangnya ya udah dinosaurus, ada dinosaurus gitu. Ya namanya juga anak kecil kali ya. Cuma makin besar tuh, kayaknya makin sadar gitu bahwa segala sesuatu yang aku lihat itu bukan manusia gitu, makanya jadi makin stres kan. Nah, pas SD, mulailah ibuku tuh dipanggil ke sekolah gitu. Karena menurut guru-guru yang ada di sekolah, itu aku orangnya tuh katanya menyendiri gitu. Kayak nggak bersosialisasi, nggak berbaur. Tapi jujur sih, aku sendiri tuh bener-bener nggak ngerasain itu. Aku kayak ngerasanya bener-bener punya temen aja biasa gitu. Akhirnya aku dibawa ke psikolog anak. Tapi itu pun cuman kayak sekali doang sih waktu SD. Soalnya aku kayak ngerasa ngapain sih gitu, sesuatu yang membosankan gitu, diem, diperhatikan cara duduk, ditanya-tanya gitu. Akhirnya ya udah cuma sekali, terus nggak mau, ke psikolog lagi, ya udah segala sesuatu berjalan seperti biasanya. Terus masuk SMP nggak ada apa-apa sih, masuk SMP paling kayak berantem sama guru, aduh jangan ditiru. Terus apalagi ya yang pernah aku lihat SMP tuh, yang paling ingat waktu ke toilet, ada kayak ngegantung cewek gitu, aku langsung lari, tapi kayak bingung mau cerita sama siapa lagi karena kemungkinan besar teman-teman aku nggak akan percaya gitu. Jadi ya udah banyak yang aku simpen aja gitu. Nah, masuk SMA nih mulai-mulai stresnya. Kayaknya tuh mulai stresnya tuh kelas dua SMA yang aku ingat. Soalnya di situ tuh kalau dulu kan suka ada ya kayak kesurupan-kesurupan gitu di sekolah. Nah, waktu itu ada beberapa temen, nggak beberapa temen sih, kalau di kelasku ada satu orang, terus sama di kelasku itu lagi musim banget kesurupan. Yang anehnya setiap mau kesurupan tuh, ada yang ngasih tahu aja gitu ke aku, kayak intinya sih mau ada kesurupan gitu. Aku lagi belajar tuh kayak ada yang ngebisik gitu. Makanya kan, aduh apaan sih gitu ya, gengges gitu kan. Nggak berapa lama dari bisikan itu tuh terjadi. Nah, di situ aku mulai kayak, ada apaan nih, stres. Ya udah dari situ kayak mulai berani deh untuk cerita sama seseorang gitu. Akhirnya aku memilih untuk cerita sama wali kelas aku, Bu Eis, kalau masih inget. Terus aku ya udah cerita sama wali kelasku, surprisingly dia bilang, "Kamu tuh sama ibu," gitu. Ya intinya Bu Is tuh peka juga. Terus, dia pengen ngobrol sama ibuku. Ya udah besok-besokannya ibuku datang lagi ke sekolah. Terus setelah ngobrol panjang, ibuku kan akhirnya ya nyari solusi dong, harus gimana lagi nih, dari kecil nih anak ada masalah mulu kayaknya. Akhirnya, ibu nanya ke salah satu temennya, dokter spesialis anak. Nah, temennya ini kasih info kalau di Jakarta ada seorang psikiater atau ahli jiwa yang lagi menangani anak-anak seperti aku. Namanya, Dokter Tubagus Erwin gitu. Ya udah kita cari-cari info, setelah kita dapat infonya, kita janjian. Udah janjian ya udah kita pergi ke Jakarta sama ibuku sama bapakku, ya kalau nggak salah. Udah gitu sesampainya di sana tuh ada berbagai tes yang harus dilewati. Di antaranya tuh foto aura, terus wawancara, pemeriksaan IQ,
Nah, kalau foto aura itu biasanya tuh, bisa melihat, atau apa ya, karakteristik kita tuh jadi terlihat lewat, warna auranya seseorang. Gimana sih, libet deh ceritanya. Pokoknya foto aura itu bisa melihat karakteristik seseorang gitu, dan juga arah bakat seseorang bisa bisa terlihat dari foto aura. Nah, kayak gini nih foto aura nih kurang lebih. Ada yang warnanya ke orange, ada yang ke biru, ada yang ke hijau. Nah, ini tuh kayak apa ya, karakteristik seseorang. Terus juga kalau nggak salah mood seseorang juga kelihatan sih dari sini. Tapi kan kalau mood berubah-ubah ya. Nah, setelah semua tes dilakukan, lalu resultnya dokter Erwin tuh bilang bahwa anak ibu ini peka, jadi jangan takut. Dari situ juga beliau memberikan banyak apa ya, arahan, solusi. Eh, udah gitu, beliau menjelaskan gitu, istilahnya tuh indigo, jeng jeng, langsung kaget. Indigo gitu kan, kalau indigo kan orang taunya tuh ya udah lihat-lihat hantu, supranatural, yang kayak gitu-gitulah, klinik gitu ya, that's it. Padahal kemampuan supranatural juga bisa dimiliki oleh orang-orang yang non indigo, tapi mereka memperdalam ilmu tertentu. Jadi dikatakan indigo itu apabila sifatnya memang bawaan atau tanpa belajar, atau mungkin kita taunya bakat lah gitu ya. Nah, dari sisi keilmuan sendiri, indigo itu didiagnosis menjadi dua. Yang pertama tuh berbakat atau gift. Contoh, mereka yang memiliki kemampuan dui bahasa sejak kecil tanpa belajar. Kayak misalkan kalian suka lihat lah ada anak-anak kecil yang nggak diajarin tapi bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Inggris, pokoknya bisa berbagai bahasa. Itu tuh bisa masuk kategori anak indigo yang berbakat atau gift. Biasanya mereka tuh memiliki IQ di atas rata-rata. Kalau yang kedua tuh HSP atau highly sensitive person. Nah, HSP ini tuh mereka yang memiliki sensitivitas tinggi, merasakan emosi orang lain. Nah, HSP dan empat itu sebenarnya serupa ya, tapi tak sama. Kalau empat itu lebih merasakannya lebih dalam. Jadi emosi seorang itu seolah-olah emosi si empat gitu. Kalau misalkan HSP sih kayaknya cuman sebatas tahu oh si ini begini gitu, tapi dia nggak merasakan ke gejala fisik dirinya gitu. Misalkan tuh kayak pengen muntah, pusing, sesek. Nah, aku ini kayak gini gitu. Aku ini empat. Jadi kalau misalkan orang kenapa tuh apa ya istilahnya, kalau orang Sunda menepa gitu, nular. Seolah-olah itu aku gitu. Kadang-kadang sampai muntah-muntah, apalagi kalau punya apa ya, deket gitu, kita tuh secara batin deket gitu, biasanya aku ngerasain banget orang itu gitu. Nah, apakah seorang indigo itu hanya berhubungan dengan supranatural? Nyatanya indigo itu dibagi menjadi 4 macam, gak semua berhubungan sama hantu-hantuan gitu. Jadi stop bilang kayak gitu. Yang pertama ada indigo interdimensional, humanis, konseptualis, dan yang terakhir artis. Nah, tapi mungkin nanti aku akan jelasin di video selanjutnya ya, dan aku juga ya ngejelasin sebatas apa yang aku tahu gitu. Jadi please jangan selalu menyalahartikan istilah indigo, bahwa indigo itu selalu ke arah klinik atau gaib. Terus orang-orang mendadak sakti langsung dibilang indigo gitu, padahal nggak selalu kayak gitu. Ya udah deh, sekian aja kali ya penjelasannya. Ambil aja positifnya, kalau ada buang negatifnya. Buat yang mau baca-baca tulisan aku, boleh langsung melipir ke IG ku @relantis. Kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.